Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA. Di sini akan menyampaikan sedikit ilmu mengenai fenomena yang luar biasa yang sering kita lihat. Kalian pasti pernah melihat kapal laut, atau mungkin di antara kalian pernah naik atau masuk ke dalamnya. Coba cerita dong bagaimana rasanya. Pernah tidak kalian bertanya dalam hati bagaimana kapal yang begitu besar dan berat dapat mengapung di atas air, sedangkan batu yang kecil itu tenggelam? Mari kita lihat penjelasannya. Kita perhatikan kapal feri yang dipakai penumpang untuk menyeberangi pulau-pulau. Pasti kapal itu mengangkut beban bertonton sampai-sampai kendaraan pun ikut diangkut ke dalamnya. Perahu atau rakit yang biasanya dipakai nelayan saja sudah membuat kita takjub, apalagi kapal-kapal besar yang mengarungi lautan. Bagaimana semua itu bisa terjadi kalau bukan karena Allah SWT yang telah menundukkannya? Maka benda yang begitu besar dan berat itu tidak akan mengapung di atas air. Berdasarkan konsep fisika, bagaimana sebuah kapal yang besar dapat mengapung di atas lautan sebenarnya telah diutarakan sejak dulu, sebelum masa Masehi, oleh seorang ilmuwan dari Yunani yang bernama Archimedes. Ia menemukan prinsip daya apung yang kemudian dikenal dengan hukum Archimedes. Menurut Archimedes, suatu benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam zat cair atau fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair atau fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam air, maka volume air akan tumpah atau dipindahkan, dan besarnya volume air yang tumpah akan sama dengan volume benda yang tercelup. Apabila kita hitung besarnya volume air yang tumpah, itu akan sama dengan besarnya gaya apung atau gaya angkat ke atas yang diberikan air pada benda tersebut. Untuk menghitung gaya apung, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. FA sama dengan rho F dikali VT dikali G. Dengan FA, gaya apung satuannya Newton, rho F massa jenis fluida atau zat cair satuannya kilogram per meter kubik, VT volume air yang tumpah satuannya meter kubik, dan G percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. Contohnya, sebuah balok kayu yang dimasukkan ke dalam air dengan volume 0,001 meter kubik dan beratnya 2 kg, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jika dihitung, maka balok kayu tersebut akan tenggelam. Mengapa? Hal ini dikarenakan balok kayu itu memiliki gaya berat yang lebih besar dibandingkan dengan gaya apungnya. Apakah balok kayu tersebut bisa terapung? Bagaimana caranya? Kita dapat membuat balok kayu atau benda lainnya terapung dengan mengurangi massanya, namun tetap mempertahankan volumenya, atau mempertahankan massanya, namun memperbesar volumenya. Konsep inilah yang kemudian diaplikasikan pada bagian bawah kapal. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M per V. Jika massa benda lebih besar dari massa jenis air, maka benda itu akan tenggelam. Jika massa benda lebih ringan daripada massa jenis air, maka benda itu akan mengapung. Dan jika massa benda sama dengan massa jenis air, maka benda itu akan melayang. Singkatnya, kalian lihat dalam tabel ya. Massa jenis lebih besar daripada massa jenis air, sedangkan kapal-kapal besar itu terbuat dari bertonton besi. Mengapa dia tidak tenggelam? Nah, rahasianya terletak pada desain kapal itu sendiri. Para insinyur perkapalan mendesain atau merancang dengan sedemikian rupa, kayak menggabungkan unsur besi, rongga udara atau lambung kapal, muatan kapal, dan lain sebagainya, sehingga total massa jenisnya tidak melebihi massa jenis air, terutama pada bagian lambung kapal. Massa jenis udara jauh lebih ringan dan
daripada massa jenis air. Massa jenis udara hanya 1,2 kg per meter kubik, sedangkan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Jika lambung kapal terjaga dari kebocoran, maka amanlah kapal besar itu dari bahaya tenggelam. Para insinyur perkapalan sangat detail memikirkan rasio yang ideal antara besi, udara, dan muatan kapal lainnya, sehingga total massa jenisnya tidak melebihi massa jenis air. Sederhananya gini, kamu akan kesulitan memasukkan botol minum kosong yang tertutup rapat ke dalam air. Selama tutup botolnya tidak dibuka, selama itu pula kalian akan kesulitan memasukkannya ke dalam air. Tetapi, apabila kalian membuka tutup botol minumnya, maka air tersebut akan masuk dengan cepat dan akhirnya dapat tenggelam. Luar biasa bukan teman, dan ternyata hal ini telah Allah isyaratkan dalam firman-Nya yang terdapat dalam potongan Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 164 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, yang artinya dan kapal yang berlayar di laut dengan membawa muatan yang bermanfaat bagi manusia. Dalam ayat ini, Allah menggunakan kata tajri yang artinya mengalir diambil dari kata jaro yajri yang artinya mengalir, berjalan, bergerak, dan meluncur. Sebenarnya, dalam bahasa Arab terdapat kata yang serupa, yaitu masya yang artinya berjalan dan marro yang artinya berjalan atau lewat. Namun dalam ayat ini Allah memilih kata tajri yang diambil dari kata jaro yajri, dan memang kata ini biasa digunakan untuk benda yang bergerak di atas air. Dengan kata lain, Allah memberikan inspirasi ilmiah kepada kita bahwa yang paling menentukan kapal besar dapat mengapung atau tidak adalah massa jenis air dan massa jenis benda tersebut. Dalam ayat ini juga Allah menggunakan kata al-bahar yang artinya laut, dan diteruskan dengan menyebutkan bima yanfa'un nas yang artinya membawa muatan yang bermanfaat bagi manusia. Dengan kata lain, Allah memberikan inspirasi ilmiah tentang unsur massa jenis laut dan unsur muatan yang dibawa kapal harus menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan desain kapal. Maha suci Allah yang telah menetapkan hukum alamnya, menciptakan segala jenis benda dengan massa jenis yang berbeda-beda, sehingga kita dapat memanfaatkan semua itu selama kita memikirkan hal itu dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Ada yang tahu tidak sejak kapan manusia mengenal teknologi pembuatan kapal besar? Al-Quran telah menerangkan hal di atas sejak 14 abad yang lalu. Manusia pertama yang membuat kapal laut adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau membuat bahtera perahu yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayat ke-37 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fi khatibni fil ladina nalamu innahum mughraqun, dan artinya dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, yang sungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ayat tersebut memberikan informasi tentang pembuatan bahtera pertama di muka bumi. Padahal teknologi pembuatan kapal belum diketahui manusia pada waktu itu. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh mampu membuat bahtera terbesar sepanjang masa yang pernah dibuat manusia dengan ungkapan bi'ayunina wa wahyina, dengan pengawasan kami dan wahyu kami. Bagaimana teman? Apakah sudah jelas? Pada intinya, kenapa kapal-kapal besar bisa mengapung sedangkan batu kecil tenggelam adalah karena perbandingan massa jenis benda dan massa jenis air tersebut. Massa jenis besi memang lebih besar daripada massa jenis air, tapi karena bagian rongga udara atau lambung kapal yang menjadikan massa kapal lebih kecil, sehingga membuat kapal yang begitu besar dan berat dapat mengapung, insya Allah. Dan jangan lupa fenomena yang luar biasa itu dapat terjadi atas izin Allah. Kalau bukan Allah yang menentukan semua itu, maka kapal yang besar dan berat itu akan tenggelam. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Yang salah satunya kita mempunyai transportasi laut yang luar biasa, yang memudahkan kita untuk menyeberangi lautan.
Maha suci Allah yang telah menetapkan hukum-hukum alam di muka bumi. Bagaimana penjelasan materi tadi? Apakah sudah jelas? Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, Komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.